Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudana Salam selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen tata niaga pertanian, serta teman-teman kelas A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pasar konsumen dan perilaku pembeli. Topik ini sangat relevan dalam memahami dinamika pemasaran produk pertanian. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Next. Sebentar. Yang pertama ada Reza Nuraini dengan NPM akhir 036. Yang kedua ada saya sendiri, Junior Brazil Tesalonika dengan NPM akhir 040. Selanjutnya ada Muhammad Fikir Ramadhani Bahtiar dengan NPM akhir 053. Ada Lucy Fatma Dewi dengan NPM akhir 060. Najifa Fadila dengan NPM akhir 068. Dan yang terakhir Fidela Faizatul Adilah dengan NPM akhir 069. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pengertian pasar secara sempit adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Tujuan dari pemasaran adalah untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang menjadi target. Pasar konsumen dan perilaku pembeli konsumen harus dikembangkan secara sebelum rencana pemasaran nyata. Perilaku pembeli konsumen mengacu pada perilaku pembelian konsumen akhir, individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Semua konsumen akhir ini bergabung untuk membentuk pasar konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, izin menjelaskan tentang model perilaku konsumen, di mana model perilaku konsumen ini menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan terjadi yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu the environment, terus buyer's black box, dan buyer response. Di mana untuk the environment ataupun lingkungan ini merupakan faktor pemicu perilaku konsumen. Yang pertama itu ada perilaku konsumen dipengaruhi oleh stimulus pasar yang berasal dari lingkungan, yaitu yang pertama itu ada 4, yaitu product, price, place, sama promotion. Di mana produk yang dimaksud adalah dalam bentuk kualitas, fitur, dan juga manfaat dari produk yang ditawarkan. Sedangkan untuk harga ataupun price, yaitu harga yang ditawarkan mempengaruhi daya beli untuk konsumen itu sendiri. Kemudian untuk yang ketiga itu place, ataupun tempat di mana lokasi atau ketersediaan produk, juga yang terakhir ada promotion ataupun promosi, yaitu merupakan strategi pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk other factor ataupun faktor lain ada ekonomi, teknologi, sosial, dan juga kultural ataupun budaya. Untuk yang selanjutnya yaitu buyer's black box adalah proses pengambilan keputusan konsumen di mana black box ini merupakan bagian yang sulit diukur dalam model ini. Yang dimaksud dengan black box di sini adalah mencerminkan karakteristik pembeli dan juga proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional pembeli itu, di mana pemasar seringkali kesulitan untuk memahami secara pasti bagaimana dan mengapa konsumen mengambil keputusan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya itu buyer responses ataupun respon pembeli. Setelah melewati proses dalam kotak hitam ataupun black box, konsumen akhirnya membuat keputusan pembelian. Respon ini dapat berubah buying attitudes and preference ataupun sikap dan preferensi pembeli gitu. Di mana ada juga perilaku pembelian, yaitu kapan, di mana, dan bagaimana konsumen membeli produk. Selanjutnya juga ada brand engagement and relationship ataupun hubungan dan juga keterlibatan dengan merek. Nah, model ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen tidak bisa dipahami secara langsung. Pemahaman terhadap stimulus, buyer's black box, dan juga respon pembeli sangat penting bagi pemasar agar dapat menyusun strategi yang efektif dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Boleh di next?
Oke. Di sini juga ternyata perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama diantaranya yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, dan juga akhirnya pembeli dapat memutuskan untuk melakukan pembelian gitu. Di mana ada faktor budaya. Faktor budaya terdiri dari tiga sebab utama yaitu faktor budaya, ada faktor subbudaya, dan juga faktor kelas sosial. Di mana untuk faktor budaya ini itu meliputi nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat dalam membeli ataupun yang dimiliki ataupun berupa preferensi dari konsumen itu sendiri. Sedangkan untuk subbudaya merupakan kelompok dalam suatu budaya yang memiliki karakteristik yang unik gitu seperti etnis ataupun agama. Kemudian untuk yang kelas sosial itu tuh merupakan stratifikasi masyarakat berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, ataupun pekerjaan yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Contohnya itu seperti apabila di Indonesia budaya gotong royong mempengaruhi keputusan pembelian barang secara kolektif di dalam suatu komunitas. Itu contohnya. Kemudian untuk yang faktor kedua yaitu faktor sosial. Yang pertama itu ada kelompok dan sosial jaringan. Maksudnya di sini adalah seperti kumpulan komunitas ataupun teman dan media sosial mempengaruhi konsumen dalam pemilihan pembelian. Kemudian ada poin yang kedua itu keluarga. Keputusan konsumsi juga sering dipengaruhi oleh peran dalam keluarga itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu peran dan status. Ini sama saja dengan poin yang atas ataupun poin yang sebelumnya, di mana seseorang membeli produk tertentu itu menunjukkan status sosialnya gitu. Misal contohnya, tren pembelian smartphone seringkali dipengaruhi oleh lingkaran pertemanan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa lingkungan ataupun faktor sosial juga mempengaruhi terhadap pembelian. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor pribadi, di mana ada poinnya itu ada usia, pekerjaan, status ekonomi, gaya hidup, dan juga kepribadian. Untuk mungkin poin ini cukup jelas ya, di mana contohnya itu misal mahasiswa. Seorang mahasiswa itu cenderung membeli barang dengan harga terjangkau dibandingkan seorang pekerja kantoran gitu dengan pendapatan yang tetap. Jadi pembelian ini tuh dipengaruhi oleh faktor dari pribadi seseorang gitu, menyesuaikan dengan apakah ia mahasiswa ataupun pekerja. Tentu pembeliannya akan berbeda seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor psikologis, di mana poin yang pertama itu ada motivasi. Motivasi ini artinya adalah kebutuhan dasar hingga keinginan mewah dapat menjadi dorongan dalam memberi suatu produk itu. Jadi konsumen akan didorong oleh motivasi ketika ia memutuskan untuk membeli suatu barang itu apakah didorong oleh kebutuhan dasar ataupun mungkin keinginan. Itu jelas suatu hal yang berbeda dan berpengaruh itu. Kemudian yang kedua ada persepsi. Persepsi itu merupakan cara seseorang dalam memandang suatu produk berdasarkan pengalaman ataupun mungkin informasi yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran. Pembelajaran di sini maksudnya adalah pengalaman masa lalu yang membentuk kebiasaan dalam mengkonsumsi barang ataupun produk seperti itu. Kemudian yang terakhir ada keyakinan dan juga sikap. Maksudnya di sini adalah kepercayaan terhadap suatu merek atau produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang memiliki kebiasaan ataupun persepsi bahwa produk yang lebih sehat itu akan jauh lebih dipilih gitu oleh konsumen dibandingkan memilih produk yang belum jelas gitu akan kesehatannya, seperti itu mungkin. Sehingga akhirnya ada faktor pembeli di mana pembeli dapat memutuskan dalam melakukan suatu pembelian begitu. Selanjutnya, nah ini merupakan manfaat dari perilaku konsumen, di mana poinnya itu bisa dilihat langsung adalah yang pertama pengembangan produk baru, yang kedua ada perbaikan produk yang telah ada, yang ketiga memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen, yang keempat merancang program marketing yang sesuai, yang kelima memprediksi tren pasar, dan yang terakhir meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersiapkan waktu presentasi ini. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok dalam perilaku konsumen, yang dimana dalam perilaku konsumen tersendiri
kelompok memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian serta preferensi seseorang. Secara umum, kelompok dalam perilaku konsumen dapat dikategorikan sebagai berikut, yang dimana satu, kelompok acuan atau reference group, kelompok yang menjadi panutan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku konsumen. Terdiri dari satu, kelompok primer, yang dimana untuk kelompok primer tersendiri yaitu interaksi langsung dan erat seperti keluarga, teman dekat, dan rekan kerja. Yang kedua, kelompok sekunder, yang dimana untuk kelompok sekunder tersendiri yaitu hubungan yang lebih kayak formal dan kurang intens seperti organisasi, profesi, ataupun komunitas online. Yang ketiga, ada kelompok aspirasi, yang dimana untuk kelompok aspirasi tersendiri, kelompok yang seseorang ikuti atau menjadi bagian di dalam suatu kegiatan tersebut. Yang keempat, yaitu kelompok di disosiative, yang dimana kelompok ini yang ingin dihindari oleh seorang karena perbedaan nilai ataupun gaya hidup. Boleh next. Untuk yang kedua, ada kelas sosial, yang dimana tingkatan sosial berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang mempengaruhi preferensi konsumsi. Serta yang ketiga, ada kelompok formal dan informal, yang dimana untuk kelompok formal sendiri yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti dalam contohnya dalam ruang lingkup besar yaitu klub, serikat kerja, ataupun asosiasi bisnis. Yang selanjutnya kelompok informal, yang dimana untuk kelompok informal tersendiri yaitu secara alami tanpa aturan resmi seperti geng pertemanan ataupun komunitas hobi. Yang keempat, ada kelompok dan budaya subkultur, yang dimana untuk kelompok budaya tersendiri seperti konsumen dipengaruhi oleh norma-norma ataupun nilai dan tradisi dari budaya tempat mereka berasal. Serta untuk subkultur tersendiri itu juga eh, bisa dikatakan sekelompok orang-orang kecil dalam suatu budaya yang memiliki milenial, komunitas, penggemar, ataupun kelompok yang lainnya. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya, yang dimana konsumen memiliki karakter yang beragam dan hal itu eh kembali. Nah, untuk selanjutnya itu yang lanjutan dari nomor 4 sendiri yaitu kelompok-kelompok ini mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui norma sosial, tekanan kelompok, dan aspirasi individu. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Konsumen memiliki karakter yang beragam, dan hal itu menjadikan mereka memiliki nilai dan karakter yang berbeda. Semua perilaku konsumen tersebut dipelajari agar produsen atau pihak marketing produk dapat mengajak konsumen membeli barang atau jasa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Pemahaman karakter konsumen secara dapat dilakukan dengan konsep yang rapi. Beberapa hal yang dapat diaplikasikan dari teori perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada merancang strategi pemasaran yang baik, di mana strategi pemasaran yang baik itu menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang akan dijadikan market atau pasar. Dengan demikian, pemasaran yang dilakukan mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, mengetahui kebutuhan konsumen.
Dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan dapat menciptakan pasar baru serta melakukan inovasi dan menciptakan produk baru. Nah, kemudian yang ketiga ada strategi harga, yang dimana memahami bagaimana sih si konsumen mempersepsikan suatu produk itu. Kemudian yang selanjutnya ada strategi promosi dan komunikasi, yaitu memahami media apa yang sering digunakan oleh target konsumen. Kemudian pesan apa yang paling efektif menarik perhatian mereka dan siapa yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian mereka. Kemudian yang keenam ada pengalaman pelanggan, yang dimana memahami faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan bagaimana pengalaman yang positif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, selanjutnya perilaku pembelian. Di sini ada jenis-jenis perilaku pembelian, di mana yang pertama perilaku pembelian yang kompleks, di mana konsumen melakukan perilaku yang kompleks, kemudian perilaku membeli yang mengurangi disonansi, itu yakni terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan pembelian yang mahal, jarang, atau berisiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara mereka. Kemudian perilaku membeli secara kebiasaan, yang dimana terjadi dalam kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek yang signifikan. Proses pembelian dimulai dengan mengenali kebutuhan mulai dari perasaan. Setelah melakukan pembelian, pemasaran ingin terlibat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan pembeli. Perilaku pembelian mencari variasi konsumen, mencari variasi. Konsumen melakukan perilaku pembelian yang mencari variasi dalam situasi yang dicirikan oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan merek yang dirasakan signifikan. Dalam kasus seperti itu, konsumen seringkali melakukan banyak pergantian merek. Misalnya ketika membeli kue, konsumen mungkin memiliki beberapa variasi, memilih merek kue tanpa banyak evaluasi, dan kemudian mengevaluasi merek tersebut selama dikonsumsi. Namun di lain waktu, konsumen mungkin memilih merek lain karena bosan atau hanya untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Pengganti merek terjadi demi variasi, bukan karena ketidakpuasan. Next. Ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yakni ada butuh pengakuan, informasi, evaluasi, pembelian keputusan. Yang dimana butuh pengakuan itu tahap pertama dari proses pengambilan keputusan pembeli saat konsumen mengenali masalah atau kebutuhan. Pencarian informasi itu tahapan proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen termotivasi untuk mencari informasi lebih lanjut. Lalu evaluasi alternatif, ya tahapan proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif di set pilihannya. Next. Yang selanjutnya keputusan pembelian. Keputusan pembelian tentang merek mana yang akan dibeli. Terus pembelian pasca pembelian, tahap proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen mengambil tindakan tindakan yang lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Nah, di sini ada konsumen yang melewati 5 tahap dalam proses adopsi baru, yang ada kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Setelah diulas oleh rekan saya, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai proses keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian
Keputusan pembelian ini adalah keputusan final seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah hasil dari proses evaluasi dan penimbangan berbagai faktor sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, proses pembelian ini dimulai dengan adanya pengenalan masalah atau keputusan. Kebutuhan. Pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rancangan internal, yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri individu, misalnya rasa lapar atau haus. Dan dari rancangan eksternal, yaitu pengaruh dari luar seperti iklan atau rekomendasi dari orang lain. Konsumen ini hanya membeli produk yang memberi manfaat dengan menyelesaikan masalah yang mereka sadari. Artinya keputusan pembeli ini didasari oleh adanya kebutuhan atau keinginan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah menyadari masalah ini, konsumen termotivasi mencari solusi melalui informasi yang didapatkan dan dari memori atau internal atau pengalaman orang lain dari eksternal. Informasi ini dapat didapatkan dari sumber pribadi seperti dari keluarga dan teman, kemudian dari sumber komersial seperti iklan, internet, dapat diperoleh juga dari sumber publik seperti media massa, dan yang terakhir yaitu sumber pengalaman dari setelah menggunakan produk itu. Next. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Konsumen menerima beragam informasi termasuk yang bertolak belakang sehingga perlu mengevaluasi alternatif untuk memilih yang terbaik sesuai kebutuhan. Jadi evaluasi alternatif ini bagaimana konsumen memproses informasi sampai pada pilihan merek. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah evaluasi, konsumen memutuskan pembelian, namun waktu transaksi ini bervariasi tergantung pertimbangan. Konsumen ini biasanya akan membeli merek yang paling disukai. Kemudian keputusan pembelian ini dapat dipengaruhi oleh sikap orang lain dan faktor situasional yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu perilaku setelah membeli. Setelah pembelian ini, konsumen mengevaluasi manfaat produk. Nah, kepuasan ini tuh meningkatkan peluang repeat order dan rekomendasi. Sedangkan kekecewaan ini bisa menghambatnya. Jadi pasca pembelian ini akan ada kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap pembeliannya. Di sini tuh ada hubungan antara harapan konsumen dengan kinerja produk yang dirasakan. Jadi semakin besar kesenjangan antara harapan dan kinerja, maka semakin besar pula ketidakpuasan konsumen. Nah, ketidakpuasan ini dapat menimbulkan disonansi kognitif yang mempengaruhi keputusan pengembalian ulang dan persepsi. Nah, kepuasan pelanggan ini adalah kunci utama dari membangun hubungan yang menguntungkan. Dengan memastikan pelanggan puas, kita tidak hanya bisa mempertahankan mereka, tetapi juga menimbulkan loyalitas mereka ini. Nah, hal ini tuh penting karena pelanggan yang puas cenderung terus membeli dan memberikan nilai yang jangka panjang. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, kepada para pemateri yang sudah menyampaikan banyak. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai pasar konsumen dan perilaku beli. Sebelum mengakhiri presentasi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Pasar konsumen terdiri dari individu dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Di mana pemasar berusaha memahami black box konsumen melalui faktor-faktor ini. Memahami perilaku konsumen memberikan manfaat seperti pengembangan produk, targeting yang tepat, dan peningkatan daya saing. Aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis meliputi perancangan strategi, inovasi produk, strategi harga, promosi, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Proses pengambilan keputusan pembelian meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian yang dipengaruhi faktor eksternal, dan perilaku pasca beli.
di mana kepuasan konsumen ditentukan oleh kesesuaian antara harapan dan kinerja produk. Kelompok kelas sosial, budaya, dan subkultur juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.